Intuiting ya, Mbak Kamila intuiting introvert. Satu saja intuiting ya. Nah, penggambaran introvert ekstrovert paling mudah itu intuiting. Intuiting itu otaknya mengendalikan perut ya. Beda ya dengan sensing ya. Kalau sensing kan organ terkuatnya perut. Otaknya mengendalikan perut, organ terkuatnya saraf. Cara kerja tubuhnya ya. Ketika perutnya itu berkontraksi ya, lapar kerucuk-kerucuk gitu kalau bahasa Jawa itu, otaknya fresh. Maka intuiting kalau makan jangan terlalu kenyang. Kalau dia terlalu kenyang bisa ngantuk. Betul Mas Ahmad? 100% intuiting kalau saya tanya kekenyangan ngantuk Mas? 100%. Ya, itu kadang-kadang ada orang ya, ada teman mau tes tapi dia minta bukti dulu. Jangan bayar dulu tapi coba tebak dulu, saya tebak. Ketika tebakan saya tepat kemudian saya bisa membongkar semua karakter dia, baru tes dia. Dan ketika saya yakin dia intuiting, pertanyaan yang masuk situ adalah, Mas kalau kekenyangan ngantuk? Iya, ya sudah. Maka ketika dia tidak terlalu kenyang, perut kan kontraksi ya. Otaknya fresh, memerintahkan saraf untuk memproduksi ide-ide. Maka orang intuiting itu kalau sudah kerja yang nuansanya seni, misalnya desain rumah, di ruangan pakai laptop, seringnya lupa makan. Maka penyakitnya adalah mah. Sebetulnya bukan lupa makan, semakin perutnya kosong, kontraksi semakin kenceng, semakin fresh otaknya, idenya semakin keluar, maka dia malas makan kalau udah kerja. Gitu Mas Mante ya? Ya, jadi paling rajin itu mengumpulkan gambar, entah itu gambar apa aja. siapa? Kamila. Iya, dari sekarang itu dari TK Mengumpulkan gambar ya? Iya, jadi apa aja dan gambar itu nggak boleh saya buang. Dan dia minta ditempel di kulkas gitu. Karena ketertarikan ke dunia seninya yang lebih kuat ya tadi. Jadi kalau rangsangan awal untuk intuiting introvert belajar itu, dia harus punya benda unik di sampingnya. Misalnya dia suka ini ya, belajar ini harus ada di mejanya gini. Itu untuk mancing ide. Tapi kalau intuiting extrovert itu kasih parfum, membau ini parfum. Benda, dia lebih ke benda. Ke benda ya? Iya, karena introvert. Kalau extrovert, nggak ada extrovert ya? Si Rafif suka parfum enggak? Belum ya. Itu parfum itu membuat dia tambah semangat. Kita beli parfum. Coba aja. Pernah itu ada klien gini, Pak anak saya itu ekstrovert kalau berangkat atau pakai minyak kayu putih, ya itu parfumnya. Parfumnya minyak kayu putih, jadi kayak orang kayak mbok sakit itu ya. Kayak parfumnya itu. Ya nggak apa-apa, gitu buat dia semangat itu ya. Nggak apa-apa Mbak, itu berarti dia dengan memandang gambar-gambar tadi itu, dia otaknya fresh, semangat belajar itu ya. Kan ini ada satu benda itu nggak boleh dia pindah, nggak boleh dia pegang, dan harus di situ. Itu sampai sekarang ada di background TV. Iya. Tempat mewarnai sebanyak berapa warna. Jadi itu saya belikan. Nah itu sampai, jadi setiap hari pun Cuma ada dilihat. yang bersihin itu hanya diangkat, bersihin taruh. Nggak boleh ya? Nggak boleh dipindah sekarang. Iya. Adiknya itu bisa sampai dikejar-kejar itu. Ini ada putranya Bapak ini intuiting introvert. Jadi intuiting introvert itu dia akan semangat bekerja kalau ada benda unik di sampingnya. Ini sampai punya benda unik digeser saja nggak boleh. Karena memang perfeksionisnya paling tinggi intuiting introvert. Perfeksionis. Itu perfect sekali ya. Sampai digeser nggak boleh itu berarti kan perfect sekali. Bisa nggak ada yang pindah barang itu sampai udah jalan berapa bulan dari saya belikan itu. Tidak apa-apa, itu menunjukkan bahwa dia sudah muncul perfectnya. Nah, bedanya introvert sama ekstrovert. Kalau introvert itu tadi sudah ya, perutnya ini semakin dia lapar, semakin fresh sehingga sakitnya nanti adalah biasanya mah. Kemudian yang kedua, kalau dia punya ide dan tidak mau menerapkan, cuma ngawang-ngawang saja, nanti maaf sarafnya yang kena. Jadi ada gangguan saraf ya, depresi dan seterusnya itu ya.
Saya kemarin nangani anaknya teman tapi sekarang saya sibuk. Sudah mulai depresi ya, ngelantur ke sana kemari, saya nggak sempat nangani, masuk RSJ akhirnya, rumah sakit jiwa. Itu sebetulnya kalau ketemu saya tak salurkan bakat seni, insya Allah sembuh. Tapi real nyata ya, kalau buat gambar ya gambar, tunggui. Jangan cuma ngomong doang, nggak dikerjakan, itu ya bisa stres, akhirnya depresi bisa masuk rumah sakit jiwa. Tapi ketika masih tersalur gitu bagus Mbak, nggak ada masalah. Bedanya introvert dan extrovert, kalau intuiting kreatif, introvert dari dalam keluar, berarti nanti dia bisa menciptakan karya seni, gambar atau lukisan atau yang lainnya, dia karya dia sendiri, nggak pakai nyontek. Maka karya-karya yang menjadi trendsetter box office ya, kayak film SpongeBob, Sound the Ship, macam-macam itu dugaan saya buatan orang intuiting introvert, karena jadi tren dunia gitu loh. Gak ada yang nyamai, dia buat tren. Tapi kalau intuiting extrovert kreatif, dari luar lihat dulu, dimasukkan otak, dimodifikasi menjadi karya yang lebih bagus dari yang disontek ya. Kalau Mas Rafif intuiting extrovert ya, berarti nanti dia kalau mau buat seni nyontek dulu. Kalau gak nyontek biasanya gak bisa ya, kesulitan. Itu harus difasilitasi. Misalnya ini dia kuliah di arsitek atau di kafe atau apa ya yang nuansanya desain ya. Ya dia harus nyontek dulu banyak, bank datanya banyak, terus dia modifikasi dia. Ya di ATM ya, amati, tiru, modifikasi, nanti memunculkan barang atau karya seni yang lebih bagus dari yang dicontek. Contoh nih, tadi saya sudah ngomong ke Mas Ahmad ya, saya pernah mengetes seorang miliarder percetakan. Saya masuk rumahnya itu, berarti rumahnya kan unik sekali ya, nggak ada yang menyamai. Kecuali yang menyamai ya itu introvert ini. Saya masuk ke ruangnya itu Mbak, ruang tamunya bawahnya kolam ya seperti rumahnya beliau. Loh kok sama? Tapi lebih eksotis sana. Kenapa? Semua ruang tamu bawahnya kolam, cuma ada ini kaca, ada yang enggak. Di bawah musola juga kolam, cuma dikasih karpet kan. Wah ini luar biasa nih. Sampai di ruang belakang dia bawa remote itu. Pak Sofian bisa remote, atapnya bisa buka itu. Wah mantap ini. Mau pulang dia bilang gini, Pak Sofian ini teras saya ada pintu kecil di bawah sana. Kalau ada bahaya saya masuk sana bisa sampai jalan raya. Wah apa-apaan Kak detektif, ternyata dalam penjelasan tes TV ini itu bakalnya dia detektif memang. Dia karena punya uang ya, dia curahkan semua potensi dia yang di intuiting introvert di rumahnya itu. Nah, suatu ketika saya ke seorang CEO bank ya, bank swasta, intuiting extrovert. Rumahnya juga unik, tapi masih ada nyonteknya. Ada ukiran Jeparanya ya. Wah, berarti kan nyontek kan. Tapi yang lainnya unik, masih ada nyonteknya. Sama-sama miliarder ya, tapi beda PG gitu ya. Ada pertanyaan? Intuiting introvert, extrovert. Gaya menghafal Quran, kalau menghafal ya, kalau Quran itu harus tahu artinya. Kalau cuma menghafal nanti dapat pahala, nanti kalau kita masuk surga memberikan mahkota untuk ayah dan bunda, itu enggak, kurang doktrin kayak dalam tanda kutip ya, aturan-aturan atau doktrin semacam itu dia tidak semangat. Tetapi ketika tahu artinya Quran itu, ayat itu dia paham, berarti apa? Terinspirasi, baru dia mau mengerjakan. Pokoknya kalau nggak terinspirasi dia nggak mau mengerjakan. Inspirasi itu kalimat, maka kalimatnya sebaiknya kan cerita ya, kayak itu ya. Kalimat yang cerita dan inspiratif. Inspiratif itu mengandung 3 hal, mengandung tantangan, mengandung masa depan, mengandung hikmah. Ini agak sulit memang, tapi ya latihan ya, pelan-pelan latihan. Contoh terinspirasi ya, ada anak kelas 2 SD di pondok pesantren tahfidz, sudah hafal 5 juz, ujian 4 juz mogok, kurang 1 juz tidak mau dia, dirayu, ditekan tidak mau, akhirnya nggak naik. Karena itu kan cuek, nggak naik ya cuek aja, nggak baper, nggak sedih itu ya, cuek aja. Terus
waktu dia mengulang itu di pertengahan semester atau di semester yang keduanya, pas lebaran pulang ketemu temennya, main dengan temennya. Atau temennya bilang begini, Mbak kamu kan pinter, kamu jadi dokter besok. Dia lihat ini. Jadi kalau tertarik, intuitif itu nggak langsung respon. Dia itu loading dulu, mencari inspirasi dulu, mencari pola dulu, diem, merenung, baru nanti dia action. Ibunya mendengar cerita dari tetangganya bahwa kayaknya tertarik anak itu dikasih ucapan dokter, ibunya mancing. Anaknya baru mainan ya, Mbak, kamu harus jadi dokter. Memangnya bisa Bu? Nah, ini hasratnya sudah naik. Ketika dia sudah mulai tertarik sampai ekspresif kayak begitu, berarti dia sudah masuk inspirasi. Apa yang terjadi dari gak naik kelas 3 itu ranking 1 dia. Naik kelas 4 ranking 1 lagi, sekarang gak turun ya, kelas 5 rankingnya 3. Kenapa dia mau belajar keras? Karena apa? Terinspirasi jadi dokter. Nah, ini yang intuiting yang agak sulit itunya. Tetapi kalau jenengan masih kesulitan mengasuh yang model inspiratif seperti itu, cara kedua agak dipaksa belajar 10 menit, hafalan atau matematika terserah, 5 menit seni, gambar. Ya. 10 menit belajar lagi, Mbak. 5 menit apa? Nempelkan gambar. Terus selang-seling terus. Itu baru nanti dia bisa disiplin. Kalau enggak mau biasanya. Sudah bisa dulu enggak, Mbak? Kamila. Alhamdulillah sudah gambar. Di sela-sela itu sih nanti kayak irsyad gitu kan. Di apa? Sela-sela bukunya itu selalu ada gambar. Iya, boleh. Orang-orangan lidi gitu. Boleh, enggak apa-apa. Gambar Oh, intuiting sudah dewasa SMA gitu, misalnya ujian sudah selesai duluan, itu lembar soalnya kan dikasih gambar mesti. Balik gambar bunga, gambar apa. Ya itu ciri-ciri intuiting. Itu kan untuk refreshing dia ya. Bahkan ini dia beberapa hari ini pulang sekolah selalu bawa kertas kecil itu, dan dia tunjukin ke saya, itu ternyata gambarnya kalau dibuka ini gambar lain, tapi ditutup ini jadi gigi kayak SpongeBob itu misalkan. Nah, iya itu kreatif kan. Ini yang gigi SpongeBob itu. Dia buat sendiri atau dapetin? sendiri. Hanya kertas kecil gitu, cuma Sobekan kertas. apa antusias sekali nunjukin saya. Sampai Iya, itu kan gini ya. Ini ada orang ibu dari anak yang itu introvert, pulang-pulang dia buat mainan yang unik gitu. Saran saya, dia suruh buat mainan itu yang bagus, stiker apa-apa, suruh jual ke temennya, Bu. jual. Dijual ke temennya, meskipun harga 1.000 atau 2.000. Itu untuk latihan bisnis ya, betul. Beberapa intuiting introvert apa extrovert itu tanpa ada yang nyuruh dia jualan. Ya itu buat hiasan sendiri jual 500, 1.000 gitu. Itu kan latihan bisnis. Otak bisnis dia cetak. Dan insya Allah gak mengganggu pelajaran karena apa? Itu refreshing. Kemarin kelas 2 SD itu laki-laki intuiting, kayaknya introvert juga ya. Saya agak lupa. Buat mobil-mobilan truk dari kardus itu. Jual 5.000 ya laku. Terus ibunya gini kan itu saya mentoring rutin ya SD itu ya. Gini Bu, terus di tingkatan terus, harapan saya dia lulus SMA sudah jadi pebisnis. Jadi sambil sekolah sambil bisnis. Kecuali kalau di pondok ya, kalau di pondok nanti ya jualannya atau bisnisnya pas liburan aja ya, kan nggak bisa kalau di pondok itu. Seperti itu. Pernah ada anak kelas 5 SD, tapi karena kakaknya orang tuanya nggak ngeh, belum ngeklik ke saya, kayaknya nggak dilakukan. Jadi adik saya Pak yang itu introvert itu pernah dikasih sepeda motor Honda C70. Sudah masih bisa jalan tapi sudah nggak pakai lah ya. Suratnya ada apa enggak tahu. Dikasih temennya, mungkin nggak ada suratnya juga ya. Terus dia bilang ke kakaknya gini, Kak saya mau ngecat airbrush mana? Airbrush itu yang gambar-gambar itu ya, cat warna-warni hero gitu macam-macam. Oh di sana Dek. Terus dia bawa itu motornya ke bengkel, entah digambari apa, habis 390.000. Setelah itu motor itu dijual ke temannya 2 juta. Itu kalau seperti itu memang cara bisnis orang intuiting ya. Barangnya biasa, dihias, dicat airbrush, dijual sangat mahal, berlipat-lipat. Itu gaya intuiting. Sasarannya begini, gini aja Mas.
mulai sekarang diasah gitu aja bisnisnya, nanti dia lulus SMA jadi pebisnis sudah, nanti sambil kuliah di jurusan bisnis dia sudah jadi pebisnis, dia akan hebat itu. Ini kan tantangan bagi jenengan yang punya putra itu ya. Dia akan baik. Mbak Kamila kelas berapa ini? 1. Baru kelas 1 ya? Ini satu kelas sama Mas Atala baru. Mas Atala ya. Mas Atala tadi apa? Sensing. Sensing. Ya sensing, kalau sensing introvert sama intuitif introvert itu bertolak belakangnya hampir 100%. Ya. Satunya kreatif, satunya nggak kreatif dan sukanya hafalan. Ya, kalau sensei sukanya yang kecil-kecil diurusin, yang intuitif sukanya global aja. Kebalikan itu. Ya. Kalau sensei sukanya hafalan, intuitif nggak suka hafalan, sukanya kreatif. Seperti itu. Mengatasi moodnya intuitif introvert. Contohnya gimana? Saya soalnya lebih banyak diam. Dia moodnya hilang itu kalau dia nggak ada rangsangan untuk seni. Kalau dirangsang terus seni, sama seni itu bisa macam-macam ya, seni peran. Berarti kita orang tua kalau punya anak intuitif itu kalimatnya harus ekspresif ya, inspiratif. Kita jangan pendiam. Kalau pendiam dia ya bete, ini kok nggak ada inspirasi apa-apa gitu ya. Saya tuh kalau ketemu anak-anak intuitif yang kecil-kecil TK itu saya beragak kayak artis itu. Gimana kelebay gitu loh. Seneng dia. Jangankan anak kecil, anak SMA baru kenal saya, dia kondisi stres berat, begitu saya ekspresif itu langsung seneng. Video saya banyak itu yang bahas itu. Gitu Mbak ya. Maka kalau kita satu rumah tidak banyak cerita, tidak ekspresif, ya anaknya ya bete. Kalau gak ekspresif minimal gini, ayo Mbak ini kamu buat hiasan dinding, kamu gambar, kamu hias, kamu gitu, ada rangsangan untuk seni, itu baru nanti dia gak bete. Origami dia sering belinya itu origami. Kalau Iya. krep ya Pak? Iya. Pita, gunting. Ya berarti kalau kita punya anak intuitif, kita ya harus memaksa diri untuk kreatif. Kalau kita nggak kreatif, nanti perkembangan masa depan anak dewasanya agak terhambat, Mas. Jadi harus mengalah itu ya. Sama ini sih. Kalau Kamila tadi ini, kalau diceritain yang ada hikmahnya itu suka. Lah ya. Berarti kalau Cerita walaupun cerita kayak fabel gitu ya, cerita tentang hewan gitu, tapi itu semalaman gitu sekali bisa. nah itu kan tinggal Bikin seri pun dia masih nunggu seri berikutnya. begitu yang itu introvert ini sudah suka cerita apa bentuknya, kan tinggal memasukkan akhlak ya. Iya. Cerita-cerita yang tentang apa kedisiplinan, tentang kita berakhlak karimah, kita apa ya, sederhana dan seterusnya ya, itu baru masuk. Cuma kita kan jadi jangan malas cerita. Atau kalau masih malas cerita, itu carikan YouTube aja, dia didampingi pakai YouTube. Bagus setelkan. Ya seperti Raffi waktu kecil kan, beliau akhirnya begitu habis saya tes, kan pendiam banget kan Raffi kan. Terus Mas Ahmad anu aja dinasihati dengan film. Terus waktu itu kan SD mogok kan, nggak mau masuk kan. Terus Mas Ahmad cerita ke saya, Pak alhamdulillah Raffi sudah masuk sekolah. Saya tanya, kenapa kamu mau masuk sekolah? Saya habis nonton film Nobita dibully temennya karena terlambat sekolah. Yang nasihat itu Nobita, temennya Doraemon, bayangkan. Itu sering saya ceritakan di training gitu ya. Gitu ya, bukti bahwa dia itu butuh cerita. Kalau kita nggak sempat cerita, kita belum siap dengan cerita, kita nggak suka cerita dan yang lainnya, ya sudah dengan film-film yang kita kontrol ya, jangan yang tidak kontrol ya. Harus film yang nuansanya pendidikan. Berarti kalau misalkan kayak hafalan gitu, saya harus menyelipkan inti dari misalkan Iya. surat itu. Iya. Misalkan kayak Al-Lahab itu kisahnya siapa? Iya, gimana, betul. gimana gitu. Ya, jadi kalau mau dia semangat menghafal Quran, harus cerita dulu kita. Saya tuh pernah buktikan gini ya. Ibu-ibu saya konseling sama anaknya, marah-marah itu anak ini nggak mau menghafal Quran.
Lah ini kan dia ngomong seperti itu kan cocoknya ke sensing kan atau ke thinking. Kamu tuh harus mau. Nah itu kan kalimat perintah itu sensing dan thinking saja yang mau. Yang lainnya itu enggak. Kalau feeling lemah lembut kalimatnya, kalau intuiting inspiratif, kalau insting itu kalimat pendek. Dan pendek dan tidak marah kalau insting itu. Ya. Iya, kalau mau ada suara keras ya protes itu ya. Mas Adam yang insting ya. Jadi begitu ibunya bilang gitu, udah mau menghafal. Mas ini mas ya. Saya kan ekspresi sini mas bangku Pak Suyat bangku sini ya. Saya cerita dulu kisah tentang surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya pasukan gajah. Pasukan gajah itu muncul dari Raja Abroha yang merasa tersaingi, gerejanya nggak laku karena ada Ka'bah. Maka mau dihancurkan, dua tala pasukan berbuat mau menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Maha Adil, Maha Perkasa, dikirimlah pesawat tempur yang nabur ngabu-abil, kasih roket itu ya, batu kerikil dari neraka, akhirnya itu hancur semua. Alhamdulillah Ka'bah sampai sekarang masih selamat karena kekuasaan Allah. Ayo mas, mengamas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa mau. Ibunya terbengong-bengong, kok mau Pak ya? Ya karena caranya ibu belum paham aja cara mengajarnya. Memang intuiting ini perlu energi besar ya untuk mendidik, tapi nanti ketika dewasa dia sudah menjadi anak soleh, anak solehah, bisa berbisnis, berkarya di bidang yang sesuai dengan keintuitingannya, panjenengan orang tuanya bahagia sekali. Pusing semua itu, intuiting itu. Kalau jenengan nggak pusing ya alhamdulillah. Karena bapaknya intuiting, ibunya feeling, ini sangat diuntungkan. Coba nanti kalau yang seperti yang nanti saya ceritakan di video saya, bapaknya yang tadi yang kena tenung itu, intuiting anaknya, orang tuanya sensing sama thinking, ya susah itu. Sensing thinking menekan dan kalimatnya perintah, intuiting nggak mau diperintah, nggak mau ditekan, pengennya dia inspiratif, ya sudah stres berat. Kalau tahu masih bisa bertahan sampai dewasa waktu itu ya karena IQ-nya 129 itu jenius itu anaknya itu. Itu pun ketika kena jin, jinnya ya nggak bisa keluar karena keluar masuk karena dia kondisi depresi itu. Gitu aja.